Halo semuanya, PTT Harana Kaiser episode 589 sudah rilis nih. Seperti biasa, tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan menghadapi serangan dari api pemusnah sejati, kekuatan yang mampu menghancurkan bahkan tubuh fisik dewa kuno. Dalam pertarungan hidup dan mati ini, dia berhasil menyatukan kekuatan 3 inti api dan 3 inti petir, menciptakan pusaran energi luar biasa. Meski tubuhnya nyaris hancur, dengan bantuan teknik rahasia dan tekad yang tak tergoyahkan, dia berhasil menyerap anak api sejati yang menyimpan hukum kehancuran dalam bentuk paling murni. Namun, belum sempat bernafas lega, serangan baru datang, berupa panah merah misterius yang meledakkan lengannya. Dengan tubuh abadi, Xiaoyan bertahan dan membalikkan keadaan, menggunakan api yang sebelumnya menyerangnya sebagai senjata untuk menghancurkan panah itu. Sementara itu, para tokoh di sekitarnya termasuk Xiao Hu Yaofei terkejut dan mulai menunjukkan ketertarikan pribadi pada kekuatan dan identitas sejati Xiaoyan. Seperti yang telah diperkirakan oleh Xiaoyan, kekuatan kehancuran hanya dapat dilawan dengan kehancuran. Keduanya berasal dari hukum yang serupa, aturan yang sama-sama mengandung daya pemusnah. Anak panah merah yang telah hancur berkeping-keping itu tidak menghilang begitu saja, melainkan berubah menjadi nyala api serupa dengan api pemusnah yang tersembunyi dalam tubuh Xiaoyan, mengalir deras bagaikan sungai kehancuran. Di tengah kabut dan debu yang belum mereda, api ungu menyala tajam. Xiaoyan sempat merasa menyesal, sebab jika reaksinya sedikit lebih cepat, mungkin sudah berhasil menggenggamnya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa nyala api itu justru akan memilih untuk melarikan diri. Saat ini, Xiaoyan hanya berjarak sekitar 20 langkah dari pusatnya. Namun baginya, 20 langkah itu terasa tidak berbeda dari jarak 100 langkah. Sebab 20 langkah terakhir inilah yang menjadi ujian sesungguhnya. Tanpa ragu sedikit pun, tepat ketika hujan anak panah merah itu lenyap, Xiaoyan segera melangkah maju. Dia kembali mengambil 2 langkah ke depan. Dan pada langkah keduanya itu, di atas kepalanya tiba-tiba muncul sebuah meteor merah menyala, mengandung kekuatan penghancur mutlak yang seolah hendak melenyapkan segalanya. Meteor itu begitu besar, tidak jelas dari mana datangnya, dan diameternya mencapai ratusan jam. Saat ini, Xiaoyan tidak memiliki ruang untuk menghindar. Satu-satunya pilihan adalah menerima serangan tersebut secara langsung. Tatapannya berubah serius. Di dalam matanya terpancar tekad yang tak tergoyahkan. Dalam hati dia berkata kepada jiwa Jin Huanzhen, "Senior, pinjamkan padaku kekuatan tulang raksasamu." Dengan itu, tubuhnya mengalami transformasi melalui pengaktifan jiwa bintang ekstrim. Dari balik punggungnya, 5 bayangan raksasa hitam muncul dan berdiri tegak. Di luar tubuhnya terbentuk lapisan tulang emas yang keras, menyelimuti lengannya hingga kepalan tangan. Menghadapi meteor merah yang meluncur cepat dari langit, Xiaoyan mengayunkan tinjunya. Angin pukulannya menggulung seperti badai. Bahkan sebelum menyentuh meteor itu, ruang di sekelilingnya sudah bergetar hebat. Dengan teknik 82 pukulan dewa, dia mulai melancarkan serangan. Bum bum! Pukulan demi pukulan dilayangkan. Gelombang energi keemasan memancar dari kedua tinjunya, membelah udara dan menciptakan dentuman memekakan telinga. Meteor merah itu akhirnya jatuh menghantam. Kekuatan destruktifnya sangat menakutkan, seolah ingin memecah dunia. Namun pukulan demi pukulan dari Xiaoyan tak pernah berhenti. Dia telah mewarisi tubuh evolusi dewa. Tubuhnya kini dilapisi oleh cahaya keemasan, membuat daya tahan fisiknya meningkat lebih jauh. Namun saat tinjunya bersentuhan dengan permukaan meteor, Xiaoyan baru menyadari bahwa yang datang bukan sekedar kekuatan penghancur semata. Permukaan meteor itu dilapisi oleh lapisan batu kehancuran merah yang menyeramkan, semacam kristalisasi dari hukum kehancuran itu sendiri. Apapun yang disentuhnya akan dilenyapkan hingga ke akarnya. Pikiran Xiaoyan terguncang. Apakah kekuatan hukum kehancuran memang sekuat ini? Segala bentuk pertahanan terasa rapuh seperti kaca di bawah tombak. Tidak ada yang mampu bertahan. Dia telah menggunakan seluruh kekuatan terbaiknya. Tubuh evolusi ilahi, tulang raksasa, avatar keabadian fisik dewa kuno, dan tubuh super raksasa. Namun semua itu tetap tidak cukup. Dia tetap tidak mampu menahan satu serangan dari hukum kehancuran tersebut. Xiaoyan terus berpikir di tengah perlawanan sengit itu. Kalau begitu, bagaimana cara melawannya? Bagaimana cara menetralkannya?
Xiaoyan perlahan memahami satu hal. Jika ingin melawan kekuatan penghancuran absolut, maka diperlukan keberadaan yang ekstrem pula. Entah tubuh yang jauh lebih kokoh dari hukum kehancuran itu sendiri, atau bahkan keberadaan yang telah melampaui hukum tersebut. Pikirannya terus berputar. Dia mencoba bertarung sembari menganalisis. Yang ia butuhkan adalah kekuatan fisik pada tingkatan tertinggi. Tinjunya terus menghantam meteor. Namun tulang emas yang melapisi tinjunya mulai retak dan hancur. Meskipun begitu, meteor merah itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Melihat ini, Xiaoyan langsung mengerahkan api pemusnah dari dalam tubuhnya. Kilatan cahaya ungu menyambar ke depan. Meteor merah berguncang hebat saat api itu menghantamnya. Namun hanya dalam sekejap, api tersebut hancur dan lenyap. Meteor ini bukan energi biasa. Dia adalah hukum kehancuran yang telah termaterialisasi dalam bentuk visi. Kekuatan ini menyatu dengan hukum mata pemusnah, menjadikannya senjata kehancuran sejati. Xiaoyan kembali melayangkan pukulan. Tinjunya menghantam meteor secara langsung. Tapi detik itu juga, retakan menjalar dari kepala hingga ke seluruh lengan kirinya. Dalam sekejap lengannya meledak dan berubah menjadi pecahan daging bercampur darah emas. Meteor itu belum berhenti. Dia terus meluncur ke arah tubuh Xiaoyan, menarik tubuhnya ke belakang. Xiaoyan menghantam kembali dengan tangan kanan, tapi hasilnya tak berbeda. Lengan kanannya pun meledak hebat, namun regenerasi segera terjadi. Salah satu lengannya tumbuh kembali. Semangat bertarung masih membara di matanya. Dia belum menyerah. Kini, Xiaoyan mengeluarkan kartu truf terakhirnya. Sebuah teknik yang telah lama tidak digunakan. 7 dewa, 7 pembunuh. Keunggulan dari teknik ini terletak pada kemampuannya untuk memadukan berbagai kekuatan menjadi satu pukulan. Dan kekuatan yang Xiaoyan padukan kali ini bukan sembarang kekuatan, melainkan 7 kekuatan sumber utama yang ia miliki dalam tubuhnya. Hukum kehancuran memang kuat, tapi 7 hukum sumber dalam tubuhku tidak mungkin tidak mampu menandingi. Satu pukulan pun dilepaskan. Kecepatan pukulan itu tampak melambat karena energinya yang luar biasa padat. Dalam sekejap, lengan Xiaoyan memancarkan 7 cahaya warna yang berbeda, membentuk pusaran yang membuat ruang di sekelilingnya bergetar. Aturan di dalam kehampaan pun bergetar karenanya. Ini bukan lagi sekedar pukulan, tetapi tinju yang mengandung hukum dunia itu sendiri. Pada momen itu, Xiaoyan berhasil mengangkat tinju Dewa 7 pembunuh ke tingkat yang tidak pernah ia capai sebelumnya. Dulu, dia hanya mampu menggabungkan seluruh kekuatannya, tapi kini ia menyatukan kekuatan hukum asal, sumber sejati dari kekuatannya. Untuk melawan hukum kehancuran, hanya ada 2 cara. Pertama, melawan dengan eksistensi ekstrim yang membawa kehidupan tanpa batas atas tubuh yang tak bisa dihancurkan. Kedua, melawannya dengan sesama kekuatan hukum. Sebab pada hakikatnya, semua hukum merupakan fondasi dari dunia ini. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Xiaoyan telah memahami satu hal sejak awal. Kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh api pemusnah itu bukan semata berasal dari api itu sendiri, tetapi dari mantan penguasa yang dahulu menguasainya. Sosok yang kekuatannya telah melampaui logika. Sangat sedikit makhluk hidup yang dapat bertahan melawan hukum kehancuran semacam ini. Bahkan Xiaoyan pun nyaris tak mampu menahan. Namun justru pada saat itu, kesadaran dalam hatinya pun mulai terbuka. Barulah pada saat ini, dia akhirnya sadar akan maksud sejati dari Yao Fei. Wanita itu sepertinya tidak benar-benar ingin menyerahkannya kepada Xiaoyan. Dengan pemahamannya terhadap nyala api, seharusnya dia mampu mengumpulkan seluruh api ungu sendiri dan membuka ujian akhir tanpa bantuan siapapun. Tampaknya, dia memang telah mencobanya berkali-kali, namun selalu gagal. Hingga akhirnya setelah melihat kedatangan Xiaoyan, dia baru melihat secerca harapan untuk menaklukkan api pemusnah ini. Mungkinkah dia berniat menungguku mati agar bisa mengambil semuanya kembali? Seketika, tatapan Xiaoyan berubah dingin. Tapi pemikiran itu tidak mempengaruhi serangan yang tengah ia lancarkan. Tinju berbalut 7 warna kembali menerjang ke depan. Kali ini, tinjunya tidak hancur. Untuk pertama kalinya, pukulannya mampu menghadang meteor tersebut secara langsung. Dan pertarungan pun mencapai puncaknya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.